Halo Sobat Mistis, kisah kali ini berjudul Gunung Terlarang. Oke, sebelum lanjut, yang pernah naik gunung atau sampai sekarang belum keturutan naik gunung, hanya ingin saja, coba like dan subscribe, semoga kalian bisa naik gunung. Oke, terima kasih. Oke, Wak Broto Mangkurondo Limo. Oke, ayo diterusno. Gunung Pandan adalah gunung yang dikenal angker di desa Sukamukti. Penduduk setempat percaya bahwa gunung itu dihuni oleh arwah-arwah penasaran, para pendaki yang hilang dan tak pernah kembali. Setiap orang yang nekat mendaki diyakini akan mengalami kesialan. Bahkan yang paling parah adalah banyak yang mati atau mengalami kematian. Meski begitu, seorang pemuda, sebut saja namanya Arya, seorang pendaki muda yang skeptis terhadap hal-hal mistis, memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos belaka. Bersama 3 temannya, yakni Doni, Rika, dan Bayu, Arya berangkat mendaki meski mendapatkan peringatan dari warga desa. Hei, jangan mendaki setelah matahari terbenam, dan jangan menoleh jika kalian mendengar suara-suara aneh, kata seorang kakek tua di kaki gunung sebelum mereka berangkat mendaki. Ya, namanya mereka sudah kepingin dan mau membuktikan mitos itu. Mereka hanya tertawa saja, menganggapnya sebagai cerita untuk menakut-nakuti mereka agar mereka mengurungkan niatnya untuk mendaki ke gunung tersebut. Saat memasuki hutan gunung, suasana terasa lebih gelap dari seharusnya. Meskipun hari masih sore yang seharusnya masih ada cahaya matahari, di situ sudah agak gelap. Bayu merasa ada yang mengawasi, tapi ia mengabaikan perasaannya. Karena apa? Dia takut kalau dia khawatir kalau Bayu sendiri takut, teman-temannya gimana? Malah takut lagi. Malam pun tiba dan mereka mendirikan tenda di dekat sebuah pohon yang besar. Saat sedang berbincang, suara langkah kaki terdengar mengitari tenda mereka. Kalian dengar itu? Bisik Rika dengan wajah yang tegang, panik, ketakutan, bertanya-tanya di luar ada siapa gitu mungkin ya. Tak ada yang berani menjawab, semuanya diam. Dan Doni cuma mencoba membuka sedikit resleting tenda, tapi ketika dia melihat keluar tidak ada siapa-siapa di luar. Tiba-tiba terdengar suara perempuan memanggil nama mereka satu persatu. Semuanya dipanggil satu persatu. Nah, suaranya ini terdengar sangat menyeramkan, seperti berasal dari berbagai arah sekaligus, dari semua penjuru arah. Jadi satu suara satu kali pemanggil, tapi terdengar dari beberapa penjuru mata angin. Arya menenangkan mereka, mengatakan itu hanya angin, gak usah panik gitu katanya. Meskipun jantungnya sendiri berdegup sangat kencang karena ketakutan. Sebenarnya si Arya ini juga ketakutan, tapi namanya sudah terlanjur ngajak teman-temannya, jadi sok-sokan berani. Namun saat tengah malam, Rika terbangun dan melihat siluet seseorang berdiri di depan tenda mereka. Jadi setelah mereka tidur pula semuanya, si Rika ini terbangun melihat sesosok orang di depan tenda mereka, tapi hanya terlihat siluetnya saja, bayangannya saja. Nah, sosok itu mengenakan pakaian lusuh dan wajahnya nyaris tak terlihat dalam gelap. Ketika Rika berkedip, sosok itu lenyap. Pagi harinya mereka melanjutkan pendakian, tetapi jalur yang mereka lalui terasa berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Nah, seolah-olah gunung ini berubah bentuk sepanjang malam. Bayu tiba-tiba terjatuh dan berteriak histeris, menunjuk-nunjuk ke tanah. Hei, tadi itu ada kakiku, ada tangan yang menarik kakiku. Dengan terbata-bata, dengan suara panik, katanya dengan nafas yang terengah-engah karena ketakutan. Doni mulai panik dan mengajak mereka turun, tapi Arya bersikeras mendaki lebih tinggi lagi. Kan Arya yang ngajakin, hanya ingin membuktikan mitos itu benar atau enggak. Dia bilang, kita sudah sejauh ini, jangan takut pada bayangan. Sudah lanjut saja, katanya dengan sangat keras. Sudah lanjut gitu katanya.
Beberapa meter kemudian, mereka menemukan sebuah gubuk tua yang tidak ada yang tidak ada di peta pendakian. Di dalamnya terdapat banyak foto pendaki yang hilang. Beberapa di antaranya terlihat tersenyum dengan matanya yang hitam, kosong dengan wajah yang pucat. Di sudut ruangan ada cermin besar yang penuh dengan retakan. Saat Arya melihat ke dalam cermin, ia terkejut melihat bayangannya tersenyum lebar. Padahal apa? Padahal si Aryanya ini sedang tidak tersenyum. Tanpa sadar, mereka semuanya terpaku pada cermin, hingga Rika berteriak, "Ah, sangat keras. Kita harus pergi sekarang." Nah, namun ketika mereka keluar dari gubuk, langit tiba-tiba berubah gelap dan kabut pekat menutupi jalur pendakian. Mereka tersesat, berjalan berjam-jam tetapi selalu kembali ke tempat yang sama, ke tempat itu-itu saja. Bayu yang ketakutan mulai membaca doa, tetapi semakin keras ia berdoa, semakin terdengar suara tawa menggema di sekitar mereka. Doni tiba-tiba berhenti berjalan dan berkata, "Kita harus menyerahkan sesuatu kepada mereka." Jadi dalam perasaan Doni, dia harus melakukan persembahan gitu mungkin. "Siapa mereka?" tanya Rika ketakutan, tapi dengan paniknya dia mengeluarkan kata-kata yang sangat keras. "Siapa mereka? Siapa mereka ini?" Itu. Doni tak menjawab, hanya menatap Arya dengan tatapan kosong. Perlahan ia mengambil pisau dari tasnya. "Seseorang harus tinggal di sini," bisiknya si Doni. Jadi Doni ingin menumbalkan salah satu di antara mereka. Arya mundur, sadar bahwa sesuatu telah merasuki Doni. Saat Doni mengayunkan pisaunya, tubuhnya tiba-tiba kaku dan ia jatuh ke tanah. Sesuatu yang tak terlihat menyeretnya masuk ke dalam kabut. Mereka bertiga hanya bisa berlari tanpa arah. Ketika kabut perlahan menghilang, mereka sudah berada di kaki gunung. Warga desa menatap mereka dengan ekspresi kosong. "Di mana temanmu yang satunya lagi?" tanya seorang ibu tua. Arya tidak bisa menjawab, ia hanya menatap gunung yang kini tampak lebih kelam dari sebelumnya. Sejak hari itu ia berhenti mendaki dan selalu memperingatkan orang-orang lain yang mau mendaki untuk tidak mengabaikan larangan-larangan setempat atau mitos-mitos yang sudah ada di masyarakat situ. Namun malam harinya Arya bermimpi berada di gubuk tua yang mereka temukan di gunung. Di cermin retak ia melihat bayangan Doni berdiri di belakangnya, tersenyum dengan mata penuh kebencian. Ia terbangun dengan nafas yang terengah-engah. Kaget gitu mungkin ya. Tubuhnya penuh keringat dingin, namun sesuatu membuatnya merinding. Di sudut kamarnya ada jejak kaki basah yang mengarah ke tempat tidurnya. Nah, siapa itu? Bayu dan Rika juga mengalami kejadian aneh setelah mereka pulang. Rika sering mendengar suara langkah kaki di rumahnya meski ia tinggal sendirian. Sementara Bayu merasa selalu diawasi dan setiap kali ia melihat cermin, ia merasa bayangannya bergerak lebih lambat dari dirinya sendiri. Seminggu setelah kejadian itu, Arya mendapat kabar bahwa Bayu ditemukan tewas gantung diri di kamarnya. Di dinding kamar ada tulisan besar yang dicoret dengan kuku, "Jangan tinggalkan aku." Nah, itu mungkin arwah Doni mungkin ya. Ketakutan sekali, Arya dan Rika memutuskan pergi ke desa Sukamukti untuk meminta bantuan dukun setempat. Sang dukun mengatakan bahwa roh Doni telah menjadi bagian dari gunung dan akan terus menuntut teman-temannya kembali. Gunung itu tidak pernah mengizinkan siapapun pergi dengan utuh, kata sang dukun dengan nada muram. Ia memberikan mereka azimat atau jimat lah ya untuk perlindungan, tapi memperingatkan bahwa gangguan dari Doni mungkin tidak akan benar-benar hilang. Malam itu Arya terbangun karena suara ketukan di jendela kamarnya. Dengan jantung yang sangat berdebar, ia perlahan menoleh. Di luar jendela dalam kegelapan, sepasang mata pucat menatapnya.
yakni mata yang sangat ia kenali. Nah, kira-kira siapa? Doni atau siapa ya teman satunya? Bayu. Nah, pesan yang kira-kira kita bisa ambil adalah kesombongan dan ketidakpercayaan terhadap peringatan leluhur dapat membawa kita kepada celaka. Tidak semua tempat bisa dijelaskan dengan logika, dan ada hal-hal yang sebaiknya tidak diganggu. Gunung itu tidak pernah melupakan siapa yang telah mencoba menantangnya. Jadi mungkin si Arya ini dan teman-temannya karena ada rasa menantang, akhirnya apa? Mereka kejadian mitos yang diceritakan oleh masyarakat. Nah, kurang lebih seperti itu cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Oke, saya ingatkan kembali, terima kasih yang sudah like dan subscribe. Bagi yang belum, minta tolong ya, like dan subscribe agar kami semakin semangat dalam membuat cerita-cerita selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.